أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi adalah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Di ayat ini menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'an, bahwa suatu keistimewaan yang sangat luar biasa di dalam bulan suci Ramadan, yaitu diturunkannya Al-Quran di dalamnya. Namun seringkali umat Islam bertanya setiap kali bulan suci Ramadan, atau tepatnya mendekati 17 Ramadan, banyak dari umat Islam bertanya, sebenarnya kapan sih Al-Quran itu diturunkan? 17 Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir, atau malam-malam ganjil di malam terakhir bulan suci Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu di dalam ulumul Quran para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan dua proses ya. Yang pertama adalah diturunkan secara utuh atau sekaligus ya, yaitu dari Lauhul Mahfuz kemudian menuju Baitul Izzah atau langit bumi ya, atau langit dunia, dan itu terjadi sebelum kenabian. Dan momen ini kemudian diabadikan oleh Al-Quran di dalam Quran surat Al-Qadar ya, ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhir ayat. Bahwasanya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, di malam Lailatul Qadar, yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, akan tetapi perlu diketahui kita semuanya bahwa diturunkannya Al-Quran sekaligus ini tentunya sebelum kenabian atau sebelum Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, atau tepatnya sebelum beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Juga perlu kita tahu bahwa bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lama. Sebagaimana Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi di antara 12 bulan yang Allah ciptakan itu salah satunya adalah bulan suci Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah proses pertama diturunkannya Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara
utuh atau sekaligus. Karena itu kemudian para ulama menafsirkan inna anzalna, anzala itu artinya diturunkan atau menurunkan sekaligus, ya. Yaitu dari surat Al-Fatihah hingga An-Nas, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kejadian ini ataupun penurunan Al-Qur'an ini terjadi pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Itulah proses pertama diturunkannya Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beralih kepada proses penurunan Al-Quran pada tahap kedua, ya, yaitu dari Baitul Izzah, langit dunia, ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa kita temukan di dalam Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Kalau sebelumnya Allah menggunakan kata anzala di dalam Quran surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang menunjukkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran sekaligus. Namun di dalam Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat ketiga ini Allah menggunakan kata nazzala. Para ulama kita menafsirkan kata nazzala itu artinya menurunkan secara bertahap ataupun berangsur-angsur. 114 itu diturunkan dengan berangsur-angsur sesuai dengan yang melatar belakanginya. Pada proses kedua inilah kemudian Allah menurunkan surat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5, ya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan ini terjadi pada 17 Ramadan. Dan kemudian wahyu inilah yang menjadi awal kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jawabannya adalah bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dua tahap. Yang pertama tahapan secara langsung atau sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dan ini pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, namun sebelum kenabian. Nah, kemudian proses yang kedua adalah proses secara berangsur-angsur, yaitu dari Baitul Izzah ke Rasulullah Muhammad SAW, dan ayat atau surat yang pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, dan itu terjadi pada 17 Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.